Data menunjukkan kalau jumlah pengangguran di Indonesia ini per Februari 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah pengangguran kita saat ini, data dari Agustus 2024 itu ada 7,5 juta orang. Memang benar generasi muda ini sekarang banyak pengangguran yang Gen Z ini. Tahun 2025, nyari kerja di Indonesia makin susah. Bukan karena orang-orang males, tapi karena sistemnya emang udah rusak dari akar. Lulusan baru tiap tahun nambah terus, tapi pernah nggak sih kamu dengar atau bahkan ngomong sendiri, zaman sekarang cari kerja susah? Nah, hati-hati, karena bisa jadi kalimat itu bukan sekadar curhatan, tapi mantra yang kamu tanam ke dalam pikiran. Dan tahu nggak, kita jadi apa yang kita pikirkan. Menurut riset dari Harvard, otak manusia punya kecenderungan untuk membentuk realita dari apa yang kita yakini. Kalau kita yakin dunia kerja itu sempit, rezeki itu rebutan, dan yang bisa sukses cuman orang dalam, ya udah, otak bakal mulai nyaring semua informasi yang menguatkan pikiran itu. Akhirnya, dunia jadi kelihatan makin suram. Tapi mari kita jujur, emang beneran susah nyari kerja? Atau kita males nyari yang bener-bener kerja? Banyak orang pengen kerja yang enak, gaji tinggi, kerjaan ringan, jam kerja fleksibel, tempat adem, dan tanpa tekanan. Tapi kerja kayak gitu tuh bukan nggak ada, tapi kompetisinya brutal. Dan masalahnya, mayoritas dari kita belum siap tanding di level itu. Masih ngeluh? Coba deh buka situs lowongan kayak LinkedIn, Jobstreet, Glints, atau bahkan akun loker di Instagram. Setiap hari ada ratusan lowongan baru. Tapi kenapa masih banyak yang bilang nggak ada kerjaan? Jawabannya simpel. Kita nyari kerja tapi nggak nyari tantangan. Kita pengen hasil tapi takut prosesnya. Albert Einstein pernah bilang gitu, masalah nggak bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sama saat masalah itu dibuat. Kalau mindset kamu masih kerja itu harus nunggu dipanggil, ya kamu bakal terus duduk nungguin. Padahal sekarang banyak skill yang bisa dipelajari online, gratis. Mau belajar desain, copywriting, coding, marketing, AI tools, semua ada. Tapi ya itu, belajarnya butuh konsisten, butuh waktu, butuh niat. Nah, bagian ini nih yang sering dihindari. Kita lebih nyaman merasa jadi korban keadaan daripada bergerak jadi solusi untuk diri sendiri. Menurut data dari World Economic Forum 2024, 44% skill yang dianggap penting di dunia kerja akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Artinya, yang susah bukan cari kerja, tapi adaptasi sama perubahan. Dan lucunya, sebagian besar orang nyari kerja di bidang yang sama terus, padahal demand-nya udah pindah ke skill baru. Itu kayak nelayan yang ngotot mancing di danau yang ikannya udah pindah ke laut. Mau bukti? Lihat deh berapa banyak teman kamu yang nganggur tapi jago main TikTok, tahu tren, ngerti konten viral, tapi nggak pernah kepikiran monetize skill itu. Itu karena mindsetnya masih kejebak. Kerja itu ya harus duduk di kantor jam 9 sampai jam 5. Padahal hari ini kerja bisa di mana aja, asal kamu bisa solve problem. Jadi pertanyaannya sekarang, beneran dunia kerja yang makin susah atau kita yang makin malas buka mata dan buka pikiran? Jangan biarkan pola pikir lama jadi rantai yang nyeret masa depan kamu. Ubah cara lihat kerjaan dan kamu bakal lihat peluang di tempat yang nggak pernah kamu pikirin sebelumnya. Karena kalau mindset kamu bilang, gua bisa, otak kamu bakal bantu cari cara. Tapi kalau kamu bilang, pasti susah, ya selamat datang di dunia yang kamu ciptain sendiri. Yuk ubah cara mikir sebelum nyalahin dunia. Like kalau kamu setuju, subscribe buat dapetin video seputar mindset kerja dan pengembangan diri lainnya. Oke, kalau kamu masih di sini, berarti kamu belum menyerah dan masih punya harapan buat ngebangun masa depan yang kamu mau. Dan itu keren, karena percaya atau enggak, satu-satunya hal yang ngebedain orang yang berhasil dan yang stuck itu bukan IQ, bukan koneksi, bahkan bukan latar belakang, tapi cara mereka ngeliat dunia. Coba kamu inget-inget, berapa kali kamu lihat orang yang skillnya biasa aja tapi kerjanya ngebut dan sekarang karirnya melesat, dan sebaliknya, berapa banyak orang pinter, ngerti teori A sampai Z tapi hidupnya gitu-gitu aja. Jawabannya cuma satu, mindset eksekusi versus mindset overthinking. Yang satu gerak meskipun belum sempurna, yang satu mikir terus tapi nggak jalan-jalan. Tahu nggak, banyak orang yang ngerasa dunia ini nggak adil padahal mereka sendiri nggak pernah nyoba masuk ke game yang bener. Kayak mau menang main Mobile Legends tapi malah AFK dari awal, terus bilang, tim gua noob, padahal dia yang nggak hadir. Sama kayak dunia kerja, kita bilang susah banget dapat kerja, tapi pas lihat riwayat apply kosong. Atau kalaupun ada asal apply tanpa bikin CV yang proper, tanpa cover letter, dan tanpa upgrade diri. Sekarang gini,
Kalau kamu sendiri aja males memperlakukan dirimu serius, gimana perusahaan mau percaya? Ingat, kamu bukan cuma cari kerja, kamu tuh lagi jual skill, jual kepercayaan, jual solusi buat masalah orang lain. Dan kalau kamu belum punya solusi itu, ya tinggal belajar. Ngomong-ngomong soal belajar, banyak orang bilang, gue udah belajar tapi tetap nggak dapet kerja. Pertanyaannya, belajarnya sampai mana? Belajar itu bukan cuma tahu caranya, tapi juga ngerti praktiknya, paham konteksnya, dan bisa adaptasi kalau berubah. Contoh nih, kamu belajar desain, tapi desain kamu masih template Canva mentah, nggak ada ciri khas, nggak ngerti copywriting, dan nggak ngerti kebutuhan klien. Nah, itu bukan desain profesional, itu baru setengah langkah. Mindset yang salah tuh suka bikin kita berhenti di tengah jalan. Udah mulai tapi nggak tuntas, udah tahu ilmunya tapi nggak diterapin. Akhirnya kita nyimpulin, kayaknya gue nggak cocok. Padahal bukan nggak cocok, cuman belum dibawa lari jauh. Satu hal lagi yang sering dilupain, kita itu bukan cuma butuh kerja, kita butuh arah. Kerja itu bukan akhir tapi kendaraan. Kamu mau kemana, mau jadi apa, punya impian apa. Kalau kamu nggak punya gambaran masa depan, kerja apapun bakal kerasa berat dan sia-sia. Makanya penting banget punya vision. Vision itu kayak GPS. Tanpa itu kamu bisa aja kerja keras tapi nyasar. Jadi mulai sekarang, ubah pertanyaannya. Bukan lagi, susah nggak sih cari kerja? Tapi, langkah apa yang bisa gue ambil hari ini buat ngedeketin tujuan gue? Karena kabar baiknya, peluang itu ada di mana-mana. Tapi cuman orang dengan mindset terbuka yang bisa lihat dan nangkep. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Upload portofolio, bikin personal branding, bantu usaha kecil di sekitarmu, belajar bikin konten, atau bahkan gabung komunitas online. Dunia nggak bakal nunggu kamu siap, tapi dunia juga nggak nutup pintu buat yang mau gerak. Jadi stop bilang susah, mulai bilang gue belajar. Stop bilang gagal, mulai bilang gue tumbuh. Ingat kata pepatah Jepang, keberuntungan selalu menghampiri orang yang terus bergerak. Jadi sekarang kamu mau terus diam di tempat, atau mulai ambil langkah baru hari ini? Like kalau kamu setuju, subscribe buat dapetin video seputar mindset, kerja, dan pengembangan diri lainnya.